Oke guys, dalam video ini saya akan menjelaskan cerita kemarin yang saya jelaskan dari pelatihan sampai ke Jepang. Saya dari Jakarta sampai ke Jepang, saya pelatihan di Narita 1 bulan dulu. Setelah itu setelah selesai latihan, saya langsung Kengshu ya guys, latihan lagi di perusahaan. Saya langsung check in apartemen saya seperti apa. Kita difasilitasi AC, kulkas, kompor gas itu harus ada, listrik juga harus ada. Yang penting itu, dan sama kamar tidur ya guys. Kamar tidur ya biasalah standar di bis ya, yang penting ada, nggak apa-apa. Dan setelah itu saya tuh masih Kengshu lagi guys. Setelah saya masuk di perusahaan itu, saya Kengshu lagi di perusahaan saya, di perusahaan asli saya Kengshu itu 2 minggu guys. 2 minggu itu Kengshu, tulis sama praktek.
Gengshu teori sama praktek selama 2 minggu. Jadi gini, 1 minggunya itu teori ya. Jadi teori itu aduh, aku paling nggak suka teori, gimana ya, ngantuk. Jadi ya teori itu itu sering ngantuk. Kalau teori itu gitu, tapi kalau praktek saya bisa. Kalau praktek itu kesukaan saya guys. Karena hal yang mencoba hal yang baru itu adalah suatu kesukaan saya. Di perusahaan saya itu kan servis mobil. Jadi saya dikasih tahu pertama kerja di sini itu ngapain, harus gimana. Saya dikasih tahu guys sama orang perusahaannya. Alhamdulillah orang perusahaan itu baik sekali. Ya meskipun nggak baik-baik amat, setidaknya bisalah di gimana ya ceritanya, setidaknya tidak jahat-jahat lah ya. Ada yang nyegeh nih ya ada, tapi juga enggak. Tapi ya menurutku ya emang itu hal yang harus dimaklumi. Kita kan juga orang asing ya kan. Saya Gengshu 2 minggu selesai, langsung ke praktek kerja. Dan ya alhamdulillah, soalnya kan jurusan saya kan di servis mobil. Sedikit-sedikit saya pasti tahu. Kerja di Jepang di servis mobil itu ya seperti gimana ya guys. Ya kalau di Indonesia itu sama aja guys. Samanya itu gimana ya, yang berbeda itu kalau kepintaran ya. Kalau kepintaran tuh perasaan kayak pinter orang Indonesia kalau menurut saya loh. Soalnya kalau di Jepang itu apa itu mobil rusak itu bukan kok misal Boeing ini part ini rusak. Lah part ini rusak itu bukan kok diberbagi, bukan. Jadi langsung diganti. Kalau di Indonesia kan bisa diperbaiki. Semisal orang yang punya mobil tidak punya uang lah, tolong ini diperbaiki mas, jangan diganti karena uangnya cuma segini, ya bisa diperbaiki. Tapi kalau di Jepang harus diganti ya. Jadi misal rusak sedikit harus diganti. Kenapa kok harus diganti? Karena di Jepang itu tidak ingin resikonya tinggi guys. Jadi misalkan ini diperbaiki, jadi nanti kalau ada suatu hari rusak lagi, itu kendalanya guys. Jadi di Jepang itu kebanyakan kalau rusak diganti, mencegah resiko yang tidak diinginkan begitu. Setelah itu ya apa itu, alhamdulillah ada juga pertama di situ tuh juga bingung guys, karena bahasa Jepang saya juga tidak terlalu bisa. Dan saya pun gimana ya, teman saya itu banyak yang kerja di situ itu bahasa Jepangnya hebat-hebat guys. Yakin ya cuma saya ini yang bahasa Jepangnya ndak karuan. Ya gimana lah, aku juga bahasa Jepang itu ya semisal mau belajar tuh juga bisa, tapi tuh saya itu ya kadang mau belajar kadang enggak segitu guys. Pasti kalian nanti juga akan merasakan di Jepang itu gimana itu kalian merasakan. Tapi sebenarnya itu dari niat kalian, misal kalian ingin belajar, ingin bisa tahu bahasa Jepang, kalau kalian belajar pasti bisa guys. Soalnya teman saya itu juga bisa, hebat-hebat kok teman saya itu, sudah N3, N2 itu sudah hebat. Ya cuma saya tidak bisa apa-apa gitu. Saya pun juga belum pernah loh ikut ujian tes JLP itu juga belum pernah. Oke, sekian dulu percakapan ini. Terima kasih sudah nonton. Kalau kalian ingin tanya silahkan tanya di komentar. Selanjutnya nanti aku akan melanjutkan proses apa sih di Jepang itu kayak
nanti aku akan bahas ini lagi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.